Tulang merupakan komponen vital dari tubuh. Tulang manusia memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Seiring bertambahnya usia, ada kemungkinan memiliki masalah tulang tertentu jika orang tersebut tidak mempunyai kalsium, fosfor, dan kolagen yang tidak sempurna. Pada osteoporosis, kualitas dan kepadatan jaringan tulang di dalam tulang akan memburuk, disertai mikroarsitektur tulang sehingga terdapat lebih banyak ruang kosong di dalamnya dan menjadikan tulang lebih rapuh. Tulang akan mudah patah meskipun hanya disebabkan oleh kecelakaan atau jatuh ringan. Bahkan pada kondisi osteoporosis yang parah, batuk yang keras pun dapat menyebabkan patah tulang belakang. Selamat pagi Ayah Bunda, senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Apa kabar Anda hari ini? Yang pasti kami harapkan bahwa Anda tetap berada di dalam kondisi yang selalu sehat ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini menjalani kehidupan yang sehat sangatlah susah. Maka dari itu lebih baik mencegah dibanding mengobati. Dan tentunya saya Rima Demensa kembali hadir menemani Anda kurang lebih 60 menit ke depan dalam program yang selalu memberikan informasi sekaligus mengedukasi seputar bidang ataupun di dunia kesehatan, di mana lagi kalau bukan di Keluarga Sehat Spacetoon TV. Dan tentunya tiap harinya juga kita selalu memberikan informasi seputar dunia kesehatan dengan tema yang selalu berganti-ganti sesuai dengan masalah-masalah yang mungkin sering kali ya namanya menyerang Anda para masyarakat Indonesia gitu ya. Mulai dari kesehatan untuk si buah hati atau untuk Anda sendiri pun gitu ya para ayah bundanya, memang banyak sekali penyakit yang sangat mungkin kapanpun dimanapun menyerang kita. Nah di sini pula di Keluarga Sehat, Rima juga sudah tidak sendiri untuk hari ini, ditemani dengan narasumber kita yang tentunya sudah sangat terpercaya dan dari Rumah Sakit Graha Kedoya. Selamat pagi Dr. Kisli. Oke, pagi ini Rima ditemani langsung oleh Dr. Kisli Setiawan, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Graha Kedoya. Nah, untuk para ayah bunda yang mungkin ingin langsung berkonsultasi ataupun berjumpa dengan Dr. Kisli, bisa langsung menuju ke Rumah Sakit Graha Kedoya yang beralamat di Jalan Kedoya Arteri 26, Kedoya Utara, Jakarta Barat, atau bisa ditelepon terlebih dahulu di 0212991099. Dan Rima juga ingin informasikan untuk para ayah bunda dan pemirsa yang ada di rumah juga bisa langsung melakukan telepon interaktif bila ingin langsung bertanya dengan narasumber kita hari ini yang tidak lain adalah Dr. Kisli. Anda bisa langsung menghubungi di telepon interaktif di 0215823489. Dan tentunya saat ini pula Spacetoon TV dan Spacetoon 2 telah hadir dan Anda bisa menyaksikannya kapanpun, dimanapun Anda inginkan melalui streaming di www.mivo.com. Ya baik, Dr. Kisli mungkin bisa langsung nih menyapa ayah bunda yang ada di rumah, silakan. Selamat pagi ayah bunda, saya Dr. Kisli Setiawan Pratomo, spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Graha Kedoya. Oke baik, nah untuk para ayah bunda nih, tadi kan kita juga sudah melihat ya sebelum kita memasuki segmen pertama dari Keluarga Sehat, tadi kita sudah melihat beberapa liputan mengenai osteoporosis ini sendiri. Mungkin kita juga sering sekali menyangka bahwa osteoporosis ini diperuntukkan untuk para manula gitu ya, untuk para orang-orang yang memang sudah berumur seperti itu. Karena memang biasanya yang memiliki masalah dengan tulang adalah orang-orang yang sudah mulai menua seperti itu. Namun faktanya saat ini banyak sekali mungkin usia yang masih dikatakan usia produktif, bahkan usia remaja pun sudah sedikit memiliki masalah dengan tulang. Tapi kita akan bahas spesifikasinya untuk osteoporosis. Nah langsung saja mungkin untuk para ayah bunda yang sudah sangat penasaran dan ingin tahu lebih dalam, atau mungkin Anda memiliki masalah yang serupa dengan tema kita hari ini. Tema kita adalah osteoporosis. Nah, Dr. Kisli, mungkin kita akan langsung aja nih membicarakan sedikit tentang tema kita. Mungkin banyak juga orang-orang yang sekedar mendengar, oh osteoporosis itu masalah hanya sekedar bersama dengan tulang gitu ya kan. Nah, kalau secara lebih spesifiknya lagi nih, osteoporosis itu apa sih dok? Jadi yang harus kita ketahui bahwa osteoporosis itu merupakan suatu proses. Suatu proses di mana massa tulang itu berkurang, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan mikrostruktur pada tulang itu sendiri yang mengakibatkan tulang tersebut menjadi rapuh dan mudah patah. Betul. Nah, terus nih dok, kalau masalah tentang pemikiran masyarakat gitu ya, bahwa osteoporosis ini hanya untuk
orang-orang yang memang sudah menjelang usia tua gitu ya. Ini benar nggak atau hanya sekedar omongan semata saja nih? Benar sekali, Mbak. Jadi 80% itu terjadi pada wanita yang sudah menopause. Artinya wanita yang sudah tidak menstruasi. Jadi di mana terjadi penurunan kadar estrogen pada tubuh, mengakibatkan si komposisi tulang itu berubah. Karena estrogen adalah suatu zat atau hormon yang terdapat dalam tubuh yang bertanggung jawab terhadap kelenturan tulang, kekuatan tulang di situ, Mbak. Oke. Nah, kalau selebih dari bahwa wanita yang sudah menopause itu gitu ya Dok ya, menutup kemungkinan nggak untuk usia-usia yang masih sangat produktif atau usia muda nih? Jadi bisa terjadi apabila intake kurang. Maksud saya intake di sini adalah gizinya kurang. Makanan tidak diperhatikan, asupan gizinya, kemudian gaya hidup. Contoh merokok, minum minuman alkohol, kemudian bersoda, kopi. Itu akan mengakibatkan estrogen atau hormon yang ini akan berkurang, hormon dari. Berarti sebenarnya kalau kita bisa katakan dari gaya hidup yang saat ini mungkin kurang terlalu sehat dan diperhatikan bisa menjadi salah satu penyebab dari osteoporosis. Satu lagi saya mesti tambahkan bahwa olahraga juga penting. Untuk mengurangi resiko terjadinya osteoporosis. Nah dokter, nanti sebelum kita semakin jauh nih, nanti juga kita akan membahas tentang exercise yang dilakukan untuk olahraga itu sendiri. Namun sebenarnya gejala awal dari osteoporosis ini kan tadi kurangnya kekuatan tulang itu sendiri. Nah selain itu gejalanya apa lagi nih dok? Hampir osteoporosis itu tidak ada gejalanya, Mbak. Itu yang repot. Karena dia disebut makanya apabila seorang pasien itu mengetahui terjadinya osteoporosis sampai terjadi suatu patah tulang, di situ yang tidak enak kita di dokter ortopedi, karena datang biasanya dengan gejalanya patah, gitu. Jadi kita tidak pernah, karena di Indonesia tidak pernah ada individu wanita itu memeriksakan setiap 1 tahun memeriksakan general check up untuk mengetahui kepadatan tulang. Jadi tiba-tiba datang dengan kondisi sudah patah, dan di situ kita baru tahu bahwa itu adalah osteoporosis. Dan di situ sudah lumayan tahapannya sudah lumayan jauh gitu ya dok ya? Iya, jadi ketemunya sudah jauh. Baik. Kita akan bahas lagi dok, semakin menarik pembicaraan kita. Untuk para ayah bunda dan juga pemirsa setia dari Keluarga Sehat, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Keluarga Sehat Spacetoon TV. Terima kasih Ayah Bunda masih tetap bersama kami di Keluarga Sehat Spacetoon TV, dan tentunya masih bersama dengan Dr. Kisli Setiawan dari Rumah Sakit Geraha Kedoya dengan membahas tema kita yang hari ini, yaitu adalah osteoporosis. Dan Rima juga ingin informasikan untuk Ayah Bunda yang mungkin tertinggal informasi dari tema kita hari ini, tidak perlu khawatir karena nantinya kita juga akan mengupload episode kali ini, dan Anda bisa saksikan kapanpun dimanapun Anda berada melalui YouTube di link kami adalah Keluarga Sehat Spacetoon ya. Dan langsung saja kita lanjutkan pembicaraan kita bersama dengan Dr. Kisli mengenai osteoporosis. Nah, dokter, kita mau membahas lebih semakin dalam nih dari osteoporosis ini sendiri. Sebenarnya untuk osteoporosis nih dok, ini seringnya menyerang bagian tubuh yang mana nih dok? Jadi prinsipnya osteoporosis atau kekeroposan tulang itu akan menyerang tempat-tempat di mana tulang itu mudah untuk berubah menjadi pertumbuhan tulang, ya, di mana sel dan banyak pembuluh darah di situ untuk penyerapan kalsium. Nah, tempat-tempat itu ada di tulang, di bagian tulang, di bagian yang banyak pembuluh darah, yaitu hanya ada 3 tempat yang paling utama. Ya, tulang vertebrae atau tulang belakang. Kemudian bonggol sendi panggul. Ya, di paha atas. Kemudian di pergelangan tangan. Itu yang paling dominan. Paling gitu dominan, sering terjadi kekeroposan tulang karena disitulah banyak pembuluh darah dan bentuk tulangnya seperti spons. Nah, kalau kata masyarakat awam, ini kan sering sekali terjadi yang namanya, apalagi sudah usia menua gitu, ini sering sekali terjadi masalah di lutut seperti itu ya.
apakah itu juga osteoporosis? Dan banyak sekali sebenarnya di dok. Tapi tadi dokter nggak menyebutkan sebagai salah satu area yang dominan Ya, gitu. betul sekali Mbak. Jadi orang awam biasanya memukul rata semua gejala. Ya, osteoporosis yang Mbak sebutkan adalah yang di lutut itu adalah osteoartritis biasanya. Hampir 90% itu osteoartritis, yaitu merupakan kondisi proses penuaan juga degeneratif. Tapi bukan karena kekeroposan tulang, tapi karena kondisi olinya. Ya, bahasa awam olinya atau cairan sinovial di situ, cairan sendi yang sudah kualitasnya mulai berkurang, mengakibatkan bantalan menjadi aus, Mbak. Ya. Kayak mesin tuh sebenarnya. Betul. Oke. Jadi dia tergesek. Iya, betul. Jadi seperti itu. Jadi bukan kropos tapi bantalan sendinya yang rusak. Oke, baik. Tapi itu berbeda ya dengan osteoporosis. Beda Itu sekali. dinamakan Osteoartritis. Osteoartritis. Nah, jadi untuk para pemirsa nih sebenarnya kalau misalnya ingin mengetahui secara spesifik, yang paling benar adalah melakukan pemeriksaan secara langsung ya ke tempat rumah sakit seperti Betul. itu ya. Nah, dokter, kemudian untuk osteoporosis sendiri, ini ada jenis-jenisnya nggak? Ada kalangannya gitu? Kemudian ada jadi segmentasinya? betul. Osteoporosis itu yang paling utama adalah yang primer, yaitu terjadi pada usia menopause. Oke. Ya, itu primer. Tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada usia muda. Contoh yang saya sebutkan dari di depan karena gaya hidup, Betul. ya. Kemudian karena sesuatu hal dia harus menggunakan obat. Contoh obat-obat penyakit-penyakit metabolis, ya. Punya sakit gula, kemudian punya sakit thyroid, kemudian SLE. Karena dia harus seperti penyakit SLE atau lupus erythematosus, dia harus mengkonsumsi obat-obatan prednison atau corticosteroid, sehingga mengakibatkan tulang itu menjadi kropos. Jadi seperti itu pembagiannya. Oke, baik. Nah, kalau dari itu kan pembagian secara dari osteoporosis itu sendiri. Kalau dari tingkatannya nih dok, tingkatannya bisa dikatakan ringan sampai dengan parah, itu ada nggak tingkatannya? Biasanya pasien datang ke dokter atau ke rumah sakit apabila sudah terjadi patah tulang. Betul. Makanya itu sudah tingkatannya paling berat. Sebenarnya bisa kalau kita mau memeriksakan diri seandainya post menopause atau premenopause wanita sekitar umur 40-an itu sebaiknya menurut saya harus rajin melakukan general check up. Keseluruhan ya, tidak hanya tulang sebenarnya. Betul, dari darah, atas kepala sampai dengan ujung kaki gitu ya dok ya. Pasti di situ kita akan menemukan bahwa oh ini ada kecenderungan untuk kekeroposan tulang. Makanya pada dunia kedokteran, terutama di ortopedi, osteoporosis yang sudah menjadi patah tulang panggul atau patah tulang di tempat lain ya, di 3 bagian yang saya sebutkan tadi di depan, itu disebut silent killer. Karena kita tidak tahu begitu dia contoh patah tulang di panggul akan mengakibatkan si individu pasien tersebut akan berkurang kualitas hidupnya. Contoh dia tadinya bisa ke pasar, bisa ke mall lah paling nggak jalan-jalan. Begitu patah tidak bisa apa-apa, stres. Betul. Nah di situ kondisinya menurun pasti drastis menurun. gitu ya, karena merasa tidak bisa produktif seperti sedia kala gitu ya dok ya. Oke, nah terus nih dokter, kita juga mau kembali lagi ke awal gitu ya, bahwa ini kan memang penyebabnya adalah penuaan, sebenarnya masalah penuaan gitu ya yang paling utama, dan kemudian ada gaya hidup. Namun kalau faktor keturunan, apakah osteoporosis ini memiliki kemungkinan juga dari keturunan dan juga? Betul. Menurut WHO sudah diteliti bahwa seorang anak dengan ibu yang menderita osteoporosis itu akan kecenderungannya 70% akan osteoporosis juga. Oke. Nah, kalau udah tahu nih, biasanya kan udah mengetahui bahwa oh iya berarti mama saya, bunda saya nih memiliki osteoporosis. Si anak ini kan sebenarnya masih dalam usia yang cukup muda seperti itu ya, produktif. Bisa nggak ada usaha untuk menghindari hal tersebut nih? Bisa sekali, Mbak. Nah, bisa nih, sekali. Gimana nih dok? Jadi kembali lagi ke depan, gaya hidup mesti dirubah. Oke. Pertama itu yang paling gampang. Yang kedua, intake makanan. Ya kita tidak boleh lagi makan junk food. Betul. Ya, kita harus makanannya harus lebih sehat ya. lebih sehat. Yang ketiga, olahraga, Mbak. Olahraga yang bukan high impact. Oke. Contoh
sepeda statis. Ya. Kedua, mungkin kalau masih muda, belum umur 40-an, 40 ke bawah, mungkin bisa lakukan jogging yang ringan. Betul. Tapi tidak usah terlalu lama. Ya. Mungkin bisa setengah jam aja lakukan jogging. Kemudian olahraga sudah saya sebutkan tadi belum, berenang. Belum. Nah, berenang sangat baik karena kita melakukan exercise di tempat yang zero gravitasi. Jadi otot, tulang bergerak, sendi-sendi bergerak tanpa membebani otot dan sendi tersebut. Betul. Hanya lakukan berenang gaya dada atau gaya katak. Oke, itu sangat direkomendasikan ya? Rekomendasi sekali, ya. Oke. Kalau tidak bisa berenang, bisa lakukan hidroterapi atau jalan di air. Berjalan aja di air, itu sudah sangat bagus. Karena jalan di air, dia akan kesulitan jalan di air. Tapi tidak beban, karena gravitasi nol. Dia akan bergerak semua, seluruh badan. Wah, ini sangat informasi yang sangat bermanfaat sekali sebenarnya ya untuk para ayah bunda dan juga pemirsa dari keluarga sehat nih. Karena mungkin banyak juga yang belum tahu nih dok bahwa untuk berenang, jalan di air itu memang sangat direkomendasikan ya karena Betul. gravitasinya nol ya. Oke, nah dokter, kita balik lagi ke olahraga, tapi mungkin untuk usia yang memang masih ingin menghindari osteoporosis seperti itu ya. Kan kita ketahui bahwa saat ini pun gaya hidupnya sudah mulai menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Banyak sekali olahraga-olahraga yang memang dikembangkan dan digeluti oleh masyarakat Indonesia saat ini. Salah satunya gym. Ya gitu ya, yang bisa dikatakan sebenarnya ini salah satu olahraga yang cukup berat seperti itu ya. Kemudian berlari. Nah, apakah bila terlalu berlebihan nih dari olahraga-olahraga ini dilakukan bisa menyebabkan osteoporosis gitu atau malah menghindari dari secara langsung olahraga yang berat atau high impact sport itu tidak mengakibatkan kekroposan tulang. Tetapi apabila sudah usia rentan untuk menjadi kekroposan tulang, ya 40 tahun ke atas, sebaiknya dihindari olahraga yang high impact. Contoh, mungkin seperti saya alami di praktek sehari-hari saya, seorang ibu umur 50 tahun ke atas masih melakukan body combat. Ya, itu sangat berbahaya, gitu, karena untuk kesehatan lutut dan untuk tulang sendiri sangat tidak baik. Kemungkinan kalau dia sudah terbiasa sekali dengan lakukan nge-gym yang high impact, boleh, tapi rubah yang seperti body combat, kemudian angkat beban yang berdiri. Itu jadi sudah tidak direkomendasikan lagi. Sebenarnya sudah mulai harus mengenali kemampuan dirinya. Betul. Ya dok ya, di situ ya poinnya adalah jangan memaksakan diri. Walaupun olahraga memang memiliki dampak untuk kesehatan, tapi ternyata ada beberapa olahraga yang tidak direkomendasikan untuk Anda nih, sesuai dengan kesehatan dan juga umur Anda sendiri. Nah, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan pembicaraan kita. Tetap bersama kami di Keluarga Sehat. Kembali pemirsa, untuk Anda para pemirsa setia dari Keluarga Sehat Spacetoon TV, dan tentunya masih membahas tentang seputar osteoporosis bersama dengan Dr. Kisli Setiawan, spesialis ortopedi dan traumatologi dan dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Dan untuk Anda semua mungkin pemirsa yang ingin langsung nanti berkonsultasi atau mungkin memiliki masalah serupa, masalah penuaan pada tulang gitu ya, bisa langsung menuju ke Rumah Sakit Geraha Kedoya yang beralamat di Jalan Kedoya Arteri 26, Kedoya Utara, Jakarta Barat, atau bisa dihubungi terlebih dahulu di 02129910999. Dan langsung kita lanjutkan kembali pembicaraan kita dengan Dr. Kisli. Nah, dokter, tadi kan kita juga sudah membahas seputar olahraga, seputar exercise yang harus dilakukan sesuai dengan umur dari pelaku exercise tersebut gitu ya, karena memang memiliki kadarnya masing-masing seperti itu nih dok ya. Kemudian nih dok, untuk osteoporosis ini sendiri sebenarnya kalau faktor resikonya ini bisa disebutkan nggak sih dok? Resikonya tuh berbentuk apa nih, mulai dari yang ringan sampai dengan yang terparah gitu? Risiko yang teringan, yang orang-orang yang berisiko tinggi terkena osteoporosis adalah tentunya gaya hidup lagi, perokok, ya, suka minuman bersoda, kopi, ya. Kemudian yang kedua kurang olahraga, tuh kurang olahraga. Kemudian yang ketiga resiko tinggi adalah yang menggunakan obat-obatan kortikosteroid, tentunya terpaksa ya, individunya itu menggunakan obat kortikosteroid karena punya penyakit yang mengharuskan dia menggunakan obat tersebut. Kemudian yang
keempat adalah usia menopause. Oke, baik. Sebenarnya yang paling terpenting adalah gaya hidup ya. Iya. Kembali kepada gaya hidup sehat mulai dari kegiatan Iya. dan juga makanan. Ya kan gitu. paling mudah merubah gaya hidup sebenarnya ya. Betul, betul. Kalau kita mau. Betul, Iya. betul. Jadi sebenarnya kalau mau sehat ya, untuk para pemirsa dan juga ayah bunda, yang terpenting adalah menjaga gaya hidup Anda untuk tetap sehat itu sebenarnya. Tapi kita akan membahas lebih dalam lagi. Nah, kalau untuk kata-kata kan banyak juga yang sering menyebutkan nih dok, puncak masa tulang itu, kemudian penurunan masa tulang seperti itu ya. Ini bisa dijelaskan nggak dok? Karena kan mungkin ada beberapa yang masih kurang paham secara lebih lanjut gitu. Ya. Jadi masa tulang kita tuh mencapai kepadatan benar-benar padat itu usia 30 sampai 35 tahun. 30 sampai dengan 35 tahun ya. Itu pembentukan tulang sudah benar-benar selesai. Oke. Ya. Disitulah tubuh akan tetap membutuhkan kalsium. Padahal tulang mulai diresorpsi kalsiumnya oleh darah kita sendiri karena tubuh kita perlu kalsium. Nah, wanita lebih cepat. Karena Ada menopause. menstruasi Ya, ada menopause umur 40-an dia sudah mulai. Laki-laki mungkin usia 75 tahun. Wah, Iya. 2 kali lipat hampir Iya, betul. ya. Nah, wanita lebih cepat sehingga disitulah terjadi penyerapan kalsium dari tulang sendiri. Nah, faktor-faktor tersebut yang harus dipahami oleh wanita sehingga olahraganya menjadi lebih penting supaya resorpsi ke tulang kalsium ya dari tulang tidak cepat. Oke, baik. Nah, dokter, kemudian nih kalau untuk balik lagi kepada apa yang kita konsumsi gitu ya, untuk susu ini sendiri. Ini kan banyak yang mengatakan, makanya kalau nggak mau osteoporosis itu minum susu dari usia dari kecil malah gitu ya, dari usia dini dan dari kecil. Nah, ini kan memang benar fakta atau tidak nih dok? Pasti fakta lah ya. Fakta. Fakta. Nah, kalau kita ngomongin tentang jenis varian susu ini sendiri, balik lagi, ada beberapa kan susu yang memang dikhususkan untuk para orang-orang yang memang sudah usianya lanjut usia seperti itu ya. Ini berpengaruh nggak dok? Apa sebenarnya sama aja mau meminum susu apapun itu? Ya, jadi kita pertama harus tahu kebutuhan kalsium tubuh itu sehari berapa sih kan gitu. Jadi nanti hubungannya ke asupan makanan kita. Jadi sehari itu kita perlu 800 sampai 1.500 kalsium yang harus kita konsumsi. Nah, dari semua itu, semua jenis makanan apapun yang kita makan sebenarnya itu sudah ada kalsium. Contoh mentimun atau ketimun itu 350 mg. Wow, Lumayan besar ya. Ke makanan sayur-sayuran hijau lain juga kalsiumnya lumayan tinggi. Ya? Apalagi kita tambah dengan susu. Susu itu tinggi sekali. Kalau usia sudah 40 tahun ke atas ya lebih baik kita cari susu yang high kalsium, low fat. Rendah lemak tapi high kalsium. Apapun mereknya, silahkan. Yang penting high kalsium. Untuk mencukupi asupan yang 1.500 tadi per hari. Berarti sebenarnya tidak masalah dari mereknya ya dok. Yang terpenting adalah cari yang high calcium dan low fat. Kalau anak muda seperti Mbak umur di bawah 25 ke bawah ya high calcium yang skim silahkan, no problem. Iya. Nah kalau untuk fresh milk sendiri nih dok? Udah tinggi itu kalsium. Itu juga cukup tinggi cukup, ya. Iya. Nah kemudian nih dok, kalau misalnya dari tadi kita sudah membahas tentang seputar gejalanya, kemudian juga jenis-jenisnya, untuk pencegahannya. Nah pencegahannya ini bisa dalam bentuk apa nih dok? Makanan yang baik. Kembali lagi pada makanan. Gaya hidup yang baik. Gaya hidup yang baik. Olahraga lah yang teratur. Olahraga yang teratur. Tapi jangan yang high impact. Baik. Nah itu kan untuk yang memang melakukan pencegahan. Kalau misalnya ternyata sudah memiliki osteoporosis, hal apa yang bisa dilakukan nih dok untuk lebih memperlambat mungkin proses itu? Kalau sudah mempunyai sudah didiagnosis umpamanya sudah ada osteoporosis, itu pun harus kita lakukan pemeriksaan ya Mbak ya. Nanti mungkin bisa ini bone mass densitometry kita harus periksa. Apabila sudah didapatkan itu osteoporosis, tentunya kita harus kasih edukasi ke pasien. Nah, apa yang boleh dan apa yang tidak pada pasien tersebut. Ya. Mungkin gizinya kita tingkatkan, gaya hidupnya kita coba rubah, kemudian
Contoh, apabila sudah cenderung osteoporosis, tadi di awal saya sudah kasih tahu tulang punggung, pangkal paha, sama pergelangan. Jadi hati-hati. Di kantor mungkin umur 40 ke atas kan pasti masih aktif ya di kantor. Duduk posisinya mesti ergonomis. Jangan membongkok. Karena akan mengakibatkan tulang belakang tertekan. Kalau sudah tertekan, gampang terjadi, apabila terjadi kekeroposan dia gampang ambruk. Itu tulang belakang. Ya, jangan lagi pakai heels, hak tinggi, kemudian turun tangga cepat-cepat, terus mengambil sesuatu membungkuk langsung. Itu sangat-sangat tidak disarankan. Ya. Terus yang ketiga adalah olahraga itu. Jangan yang high impact. High impact ya. Sudah mulai harus mengenali ya. Betul, berenang, swimming. Kalau nggak bisa berenang boleh jalan di air. Baik. Nah, sepeda statis boleh juga. Dokter. Nah, kalau tadi nih dok, ini juga sangat menarik sekali bahwa memang ini mengetahui osteoporosis lebih dulu gitu ya. Ini pendeteksiannya secara lebih dini. Bisakah gitu? Melalui check up gitu ya. Namun selain itu ini tadi saya sudah singgung, yaitu dengan apa yang kita sebut bone mass densitometry, atau pemeriksaan seperti X-ray, ronsen. Kita lakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang 3 tempat yang paling sering terkena osteoporosis, yaitu pergelangan tangan, tulang belakang, dan tulang panggul. Di Rumah Sakit Geraha Kedoya juga ada. Sudah alatnya baik. Baik, berarti sebenarnya bisa langsung bila ingin mengecek gitu ya. Dan mengetahui lebih dini itu lebih baik, karena lebih baik mencegah dibanding mengobati. Dan tentunya untuk para pemirsa, kita akan membahas semakin dalam lagi tentang osteoporosis. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Keluarga Sehat. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Keluarga Sehat Spacetoon TV. Dan tentunya masih membahas tema kita kali ini yang tidak lain adalah osteoporosis. Mungkin Anda memiliki permasalahan dengan tulang Anda dan mungkin itu adalah osteoporosis. Nah, untuk Anda yang mungkin para pemirsa yang tadi sudah tertinggal nih pembicaraan dan juga tema kita osteoporosis di hari ini, tidak perlu khawatir karena kita juga akan langsung mengupload episode kali ini di YouTube. Dan Anda bisa langsung mencarinya dengan keyword ada di Keluarga Sehat Spacetoon ya. Dan kita akan lanjutkan pembicaraan kita dengan Dr. Kisly Setiawan. Nah, Dr. Kisly, kita mau membahas lagi nih. Tadi kan bisa dilakukan deteksi dini gitu ya. Di Rumah Sakit Geraha Kedoya pun sudah menyediakan alat tersebut. Nah, dalam proses pemeriksaan deteksi dini ini nanti akan dilakukan apa aja nih dok? Tahap mungkin bisa diinformasikan. Betul. Biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri-nyeri tulang katanya gitu kan. Usia sudah usia menopause, 50 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas, mungkin saya akan anjurkan untuk dilakukan pemeriksaan itu tadi. Selain pemeriksaan fisik tentunya yang saya akan lakukan, apakah di lutut ada sesuatu, di sendi ada sesuatu ya. Setelah itu saya akan anjurkan untuk pemeriksaan kekeroposan tulang. Ya, setelah kita dapatkan hasil, dari situlah kita akan lakukan apakah terapinya ini hanya cukup dengan olahraga, obat-obatan yang dimakan, atau harus diinfuskan. Harus dia infus. Diinfus. Iya, seperti itu. Berarti ini memang ditentukan dari hasil pemeriksaan itu sendiri gitu. Betul. Ya dok ya, tahap tingkatan. Ya, karena nanti pembacaan penilaiannya itu ada hijau. Jadi nanti seperti grafik ya, ada hijau, kuning, merah. Nah, nanti dia akan terdapat di situ di mana individu ini kondisi tulangnya. Apabila di hijau dia normal bone. Di kuning dia osteopenia istilah kita. Jadi kecenderungan untuk menjadi osteoporosis. Nah, yang merah itu udah jatuh ke osteoporosis. Nah, dokter, kalau misalnya ngomongin tentang kegiatan, tadi kan kita sudah membahas ya bahwa memang kegiatan ini memiliki dampak yang cukup banyak juga ya untuk tulang kita sendiri gitu ya. Kalau membicarakan tentang puasa,
Ini kan sempat ada persepsi bahwa Iya. puasa ini akan mempengaruhi, mempercepat seperti itu ya pada penuaan pada tulang. Iya. Ini benar, bisa dikatakan benar atau tidak, dan kalaupun benar kenapa, kalaupun tidak mungkin kenapa nih? Di kesempatan ini saya kasih tahu bahwa Mm-mm. puasa sama sekali tidak mempengaruhi kekeroposan tulang. Karena kita kan sebelum berpuasa kita kan makan sahur ya. Iya, betul. Makan sahur itu gizi yang kita makan, umpamanya kita sudah ada di situ telur saja, telur, sayur-sayuran itu sudah cukup kalsiumnya. Tidak akan mengurangi. Nanti berbuka puasa menunya seperti itu aja, nggak usah yang macam-macam, Iya. seperti itu sudah cukup, Mbak. Oke. Kita tidak akan kekurangan. Berarti itu sebenarnya persepsi yang salah ya, Iya, dan tidak benar betul. adanya gitu ya, Betul. Dok ya. Jadi untuk para pemirsa sebenarnya tidak perlu khawatir, atau untuk Anda yang mungkin yang memang sudah menjelang ke usia menua gitu ya, tidak perlu khawatir bahwa memang puasa tidak memiliki dampak apapun untuk penuaan pada tulang itu sendiri. Betul. Gitu ya, Dok ya. Nah, dokter, kemudian kalau misalnya kita sudah mendapatkan hasil ternyata nih ya, bahwa tadi memang ada gejala untuk osteoporosis, kapan sih sebenarnya harus melakukan pengobatan? Ya. Nanti dari pemeriksaan itu kita dapatkan di mana kondisi tulang tersebut ada di warna hijau, kuning atau merah. Kalau hijau mungkin kita kasih edukasi gizinya ya, makanan dipertahankan, Mbak, karena itu masih normal ya. Olahraganya yang baik. Kalau sudah kuning mungkin kita bisa tambahkan obat-obatan per oral, jadi yang dimakan. Kita bisa kasih itu. Kemudian kalau sudah merah lebih baik selain per oral harus diinfus. Oke, baik. Nah, itu dia tadi ya. Betul. Oke, baik dokter, seperti ada penelpon yang tersambung. Halo? Ya, terputus. Baik, dan kita masih tetap menantikan telepon interaktif dari Anda, pemirsa yang mungkin ingin langsung berinteraksi dengan narasumber kita di kesempatan kali ini. Anda bisa langsung menghubungi di 0215823489 untuk menanyakan mungkin permasalahan pribadi dari Anda, para pemirsa setia dari Keluarga Sehat Spaston TV. Nah, dokter, Ya. kita menanyakan kembali untuk tahap pengobatan ini sendiri. Ini biasanya memakan waktu yang cukup lamakah, atau memang hanya dengan beberapa jangka waktu bisa terobati? Yang kita bilang tadi, kalau masih kita bisa lakukan perubahan pola hidup, olahraga kita perbaiki ya, itu mungkin harus seumur hidupnya ya. Oke. Si wanita itu ya, atau laki-laki yang sudah mulai menopause osteoporosis. Kemudian untuk obat-obatan sendiri yang per oral itu kita harus kita bisa lakukan pengobatan 3 bulan berturut-turut. Kemudian libur 3 bulan, kemudian 3 bulan kemudian makan lagi. Setelah 1 tahun kita periksa lagi, pemeriksaan bone densitometry tadi. Oke, berarti sebenarnya ini menjadi pemeriksaan yang berkaitan gitu ya, Betul. berkelanjutan seperti itu ya, Dok ya. Saya belum selesai, nanti ada lagi yang infus. Itu kita lakukan penginfusan ya, 3 bulan langsung libur. 3 bulan langsung 3 libur. bulan, 3 bulan kemudian infus lagi. Nanti sampai 1 tahun juga. Nanti kita periksa. Tetap berkelanjutan. Tetap Nah, dokter, kalau misalnya nih ternyata, oke, baik, sepertinya ada telepon yang tersambung. Halo? Ya, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Bobby Ya, dengan Bapak Bobby dari mana, Pak? di Malang. Oke, di Malang. Bapak Bobby, silakan untuk pertanyaannya. Iya, ini saya mau tanya, ini apa biasanya kalau misalnya gejala-gejala osteoporosis itu seperti apa gitu ya, Dok? Oke, pertanyaannya untuk gejala-gejala osteoporosis. Iya, terus kemudian saya mau tanya, ini kalau biasanya saya mau konsultasi itu bisanya kemana gitu ya? Oke, baik. Apakah mungkin maksudnya melalui surat atau ada kliniknya saya harus bisa kunjungi gitu? Oke. Atau mungkin melalui SMS atau BBM? Oke, baik. Dokter, ada yang mungkin ingin tanyakan? Cukup, Iya. pertanyaannya cukup jelas? Cukup jelas ya? ya. Baik, terima kasih Bapak Bobby untuk pertanyaannya dan akan segera dijawab oleh narasumber kami. Iya, terima Nah, kasih. Pertanyaan pertamanya, dokter, sebenarnya tadi juga sudah kita bahas ya di segmen-segmen awal. Mungkin baru saya menyaksikan nih gejala osteoporosis nih, dokter. Iya. Mungkin bisa diulang secara singkat. Terima kasih Pak Bobi ya, di Malang. Ya. Ya, jadi gejala osteoporosis itu hampir sama sekali kita tidak bisa tahu Pak Bobi ya. Jadi kita ketahui biasanya apabila sudah terjadi fracture atau patah tulang Pak Bobi. Karena baru ada keluhan gitu ya? Baru timbul keluhan. Karena sangat-sangat
tidak ada gejala sama sekali, nyeri pun tidak, kecuali sudah terjadi patah tulang. Kemudian tadi pertanyaan keduanya, ini kalau mau melakukan pemeriksaan atau ini bisa kemana nih dok? ya. Jadi Pak Bobi di Malang mungkin bisa lakukan pemeriksaan di rumah sakit yang ada fasilitas ortopedinya. Jadi harus ke rumah sakit yang ada dokter spesialis ortopedi. Pasti di sana sudah ada alat untuk memeriksa kekeroposan tulang. Kekeroposan tulang itu Betul. sendiri ya. Oke, baik. Semoga cukup terjawab ya untuk Pak Bobi pertanyaannya yang tadi sudah dijawab oleh Dr. Kisli selaku narasumber kita untuk tema osteoporosis di kesempatan kali ini. Dan dokter, untuk tadi kita juga sudah menanyakan banyak hal gitu ya seputar tentang osteoporosis dan mulai dari gejalanya, mulai dari seperti apanya. Ini kan biasanya nih gejalanya memang tidak ada nih dok, tapi kan biasanya sedikit nyeri-nyeri seperti itu ya dok ya. Pada tubuh ataupun pada bagian tulang itu sendiri gitu ya dok. Ini ada sedikit perbedaan nggak nih dok antara nyeri menjelang osteoporosis atau mungkin asam urat atau masalah-masalah serupa? Kan biasanya penuaan ini memang banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul seperti itu. Jadi kalau ada nyeri-nyeri ya pada wanita usia tua ya, itu lebih baik tolong diperiksakan ke dokter. Karena ada dua penyakit utama pada usia degeneratif atau usia tua, yaitu kekeroposan tulang pertama, yang kedua osteoartritis atau radang sendi. Nah, nyeri biasanya lebih banyak karena radang sendi, osteoartritis. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam satu individu itu terjadi dua-duanya. Iya, karena menopause bisa terjadi dua-duanya, sehingga lebih baik cepat diperiksakan ke dokter. Kita tidak bisa menentukan bahwa itu nyeri disebabkan oleh karena osteoporosis atau karena osteoartritis. Sepengetahuan saya, osteoporosis tidak pernah ada rasa nyeri atau gejala sampai terjadi fracture. Ya. Kalau osteoartritis atau radang sendi, 99% gejalanya adalah nyeri. Berarti sebenarnya untuk mengetahui lebih jelasnya ya memeriksakan diri secara rutin sebenarnya ya dok ya saat usianya sudah menjelang 40. Nah dokter, kembali lagi kepada tingkatan yang tadi dari yang merah, kemudian yang hijau dan yang kuning gitu ya, yang masih dikatakan normal, kemudian menuju ke osteoporosis sampai dikatakan sudah osteoporosis. Kalau misalnya yang masih di dalam gejala osteoporosis, tapi dia ingin melakukan infus itu sendiri, yang sebenarnya diperuntukkan untuk yang memang sudah osteoporosis, ini diperbolehkan nggak dok? Tidak masalah, karena tidak akan merusak ginjal, merusak organ-organ tubuh yang lain. Karena sebelumnya kita dokter ortopedi harus paling tidak melakukan pemeriksaan darah rutin. Ya, kita harus mengetahui fungsi ginjalnya, fungsi paru-paru, minimal aja. Seperti itu. Jadi apabila sudah ada riwayat penyakit ginjal, ya mungkin kita tidak akan lakukan. Ya, jadi kita harus safe untuk melakukan itu, dan rata-rata tidak akan mempengaruhi itu. Jadi tidak ada dampak apapun apapun dilakukan setiap tahapan yang memang disarankan oleh pihak medis seperti itu ya, selama masih dalam pengawasan pihak medis sendiri. Kita akan kembali lagi pemirsa untuk Anda semua pemirsa setia dari Spacetune TV. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Keluarga Sehat. Terima kasih pemirsa dan juga ya bunda setia dari Keluarga Sehat Spacetune TV. Kami kembali dan tentunya masih membahas seputar osteoporosis, ataupun mungkin untuk Anda yang memang memiliki masalah serupa, ingin langsung nih berkonsultasi, bisa langsung menuju ke Rumah Sakit Geraha Kedoya untuk bertemu dengan narasumber kita, ada Dr. Kisli di Jalan Kedoya Arteri 26 Kedoya Utara Jakarta Barat, atau bisa dihubungi terlebih dahulu di 0212991099. Dan kita akan lanjutkan pembicaraan kita seputar osteoporosis bersama dengan Dr. Kisli. Nah, dokter, kalau misalnya kita sudah membahas seputar gaya hidup, kemudian makanan yang harus dikonsumsi untuk mencukupi gizi dari kebutuhan kalsium kita sehari-hari, kemudian ini kan banyak sekali nih saat ini suplemen-suplemen yang ada, yang ditawarkan kepada masyarakat luas seperti itu ya. Ini untuk suplemen kalsium, apakah itu disarankan oleh pihak medis atau memang tidak disarankan?
sebenarnya intake kita sehari-hari itu sudah cukup. Kalau usia muda, ya, sampai di bawah 40 tuh makanan kita sehari-hari itu kalsiumnya sudah banyak sekali. Ya, tapi pada usia 40 tahun ke atas, terutama wanita yang sudah berumur 60 tahun, itu penyerapan kalsium di usus sangat-sangat sedikit. Disitulah kita perlu memasukkan kalsium dalam tubuh. Tetapi harus diingat bahwa kalsium itu akan dapat diserap oleh tubuh apabila dibantu oleh vitamin D. Jadi percuma kalau kita makan kalsium tanpa vitamin D. Dan vitamin D itu sebenarnya juga tidak perlu kita repot-repot nyari dari suplemen dari mana, karena di bawah kulit kita vitamin D kita akan aktif apabila terkena sinar matahari. Jadi sinar matahari juga sangat penting pada jam 7 sampai jam 8 itu untuk mengaktifkan vitamin D di bawah kulit kita sehingga kalsium itu bisa kita serap. Seperti itu. Berarti sebenarnya jangan jamnya dari jam 7 sampai jam 8. Jam 8 ya. Kalau misalnya udah siang, itu namanya hitam menyiksa aja. diri ya, Dok ya. Betul. Nah, Dokter, kalau misalnya untuk para penderita osteoporosis ini sendiri, apakah ada tahap lain selain pemeriksaan terhadap medis gitu ya? Kemudian apakah akan direkomendasikan seperti terapi-terapi mungkin? Betul. Jadi terapi kita biasanya kalau yang sudah umur 40 tahun ke atas, kita akan pertimbangkan yang pertama adalah hormonal terapi. Itu seperti apa nih, Dok? Ya, jadi kita menggunakan estrogen sintetis. Ya, kita bisa melakukan itu. Yang kedua dengan kalsitonin. Jadi kalsium tadi. Ya, kalsium suplemen. Kalsium, vitamin D. Yang ketiga adalah dengan menggunakan derivat alendronat, yaitu itu untuk merubah mikrostruktur dalam tulang, sehingga kalau di dalam mikroskop tulang itu seperti anyaman, karena dia regang, ya merenggang. Nah, si alendronat itulah yang akan bekerja untuk merapatkan itunya, anyamannya tadi. Nah, kalau itu berarti memang harus tetap kembali ke medis dulu terlebih dahulu gitu ya, ke pihak dokter terlebih dahulu, baru nanti akan direkomendasikan terapi mana yang cocok. Untuk di Geraha Kedoya ini sendiri, apakah sudah tersedia nih, Dok? Sudah. Terapi-terapi yang ada? Sudah, semua sudah tersedia. Baik, berarti dari pemeriksaan sampai ke terapi. Nah, kalau untuk terapi nih, Dok, ini memakan waktu, jangka waktunya seperti apa? Ya, tadi sudah saya sebutkan 3 bulan itu 3 bulan, ya. Kemudian nanti dalam 1 tahun itu akan dilakukan pemeriksaan lagi kepadatan tulang atau bone densitometry. Nah, kemudian kan juga ada beberapa para penderita osteoporosis yang menggunakan alat bantu. Oh iya. Nah, ini di tahap apa nih? Mereka benar-benar dinyatakan harus menggunakan alat bantu. Apabila penderita osteoporosis sudah terdapat microfracture atau fracture, patah tulang yang orang awam microfracture bilang retak, atau patah yang benar-benar patah. Contoh tulang belakang bisa patah yaitu ambruk, Mbak. Jadi tulang si pasien menjadi bongkok, atau di istilah kedokteran kita sebut kifosis, bongkok ke depan. Itu harus kita kasih alat bantu. Alat bantu yaitu namanya thoracolumbar orthosis atau korset lah, kalau orang awam bilangnya korset. Jadi untuk nahan supaya tulangnya tidak makin ambruk. Yang kedua, apabila sudah mulai kita dapatkan adanya microfracture pada panggul, biasanya kita rawat konservatif atau istilahnya kita tidak lakukan operatif prosedur, tapi pasien harus istirahat dan tidak boleh melakukan beban berdiri pada tulangnya selama minimal 6 minggu sampai kita buktikan itu sudah healing, sudah sembuh. Jadi harus menggunakan tongkat, crutch yang 2, ini ketek. Apabila tidak bisa, karena biasanya orang tua keseimbangan juga terganggu, kemungkinan kita menggunakan walker. Jadi alat bantu jalan yang seperti jemuran anduk itu, Mbak. Nah, kita harus gunakan itu. Berarti itu kalau sudah sampai di tahap benar-benar terjadi patah pada tulang. Kalau belum sendiri, kita tidak tahu, tidak akan melakukan itu. Dokter. Tidak lakukan ortosis. Jadi sebenarnya ini memang untuk membantu ya agar memperlambat proses
tulang itu semakin makin buruk. gitu ya dok ya. Nah kemudian nih dokter, untuk penanganan dari osteoporosis ini sendiri, mungkin kalau misalnya dikatakan gitu ya, ini kan memang sangat harus sekali gitu ke medis seperti itu ya dok ya. Namun bila melakukan kayak herbal, kemudian juga bantuan-bantuan yang lain, ini bagaimana nih dok? Ya sebenarnya prinsipnya herbal atau bantuan yang lain itu sah aja, boleh aja, tapi kemungkinan saya tidak bisa bertanggungjawabkan karena bukan medis, karena bidang saya di medis. Betul. Jadi ya saya tidak bisa bertanggungjawabkan itu. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada pilihan dari si pasien atau tersebut individu, ya. Oke, dokter, sudah tiba nih saatnya untuk memberikan tips dan kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini mengenai osteoporosis. Silakan dokter. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang sedang hamil itu saya kasih tip bahwa kita harus memenuhi gizi sehingga anak tersebut nantinya tidak akan menjadi kekurangan kalsium pada tulangnya. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang sudah mempunyai anak usia pertumbuhan, anak didorong untuk melakukan olahraga secara rutin, kemudian asupan gizi yang baik. Ketiga adalah kalau sudah usia produktif, usia bekerja, gaya hidup mesti dirubah, makanan, pola makan mesti baik, kemudian olahragalah yang teratur. Pada wanita yang sudah usia menopause, janganlah kita melakukan olahraga yang high impact, pola makan kita diatur, kemudian sering untuk melakukan general check up ke rumah sakit terdekat Secara rutin ya. secara rutin. Oke, dan tentunya juga menjaga pola duduk itu sendiri ya. Iya, posisi duduk juga Posisi sangat duduk itu juga sangat penting ya. penting. Oke, baik. Ada lagi mungkin dok? Sudah. Sudah cukup? Itu juga. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Terima Dr. kasih. Kisli atas waktunya dan informasinya kepada seluruh keluarga Indonesia. Dan tentunya untuk Anda para pemirsa dari Keluarga Sehat Spastun TV, Anda bisa langsung menuju ke Rumah Sakit Geraha Kedoya untuk melakukan konsultasi bersama dengan Dr. Kisli Setiawan, spesialis ortopedi dan traumatologi, yang bisa langsung menuju di alamat Jalan Kedoya Arteri 26 Kedoya Utara, Jakarta Barat, atau mungkin bisa dihubungi terlebih dahulu di 02129910999. Dari juga ingin informasikan untuk Anda para pemirsa setia dari Spastun TV bahwa saat ini Spastun 1 dan Spastun 2 sudah hadir dan bisa disaksikan secara langsung kapanpun dimanapun melalui streaming di www.mivo.com. Dan untuk Anda mungkin ayah bunda yang tertinggal tentang pembahasan tema kita kali ini bersama dengan Dr. Kisli, Anda masih tetap bisa menyaksikannya melalui YouTube dengan mencari di keywordnya adalah Spastun Keluarga Sehat atau Keluarga Sehat Spastun. Dan tidak terasa sudah 60 menit Rima Demensa menemani Anda. Dan sekali lagi terima kasih Dr. Kisli atas waktunya, tetap mengedukasi dan menginspirasi keluarga Indonesia, karena yang terpenting adalah menjaga kesehatan. Lebih baik mencegah dibanding mengobati. Dan tentunya periksakan diri Anda secara berkala kepada pihak medis untuk mengetahui kondisi Anda yang sesungguhnya. Dan akhir kata, saya Rima Demensa pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di Keluarga Sehat berikutnya.